Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dari jumlah mufidah ya. Jumlah mufidah ini ada kaitannya dengan mubtada khobar, ada juga dengan fiil fa'il maf'ul ya, termasuk fiil fa'il, huruf jar dan isim majrur. Nanti setiap bab ini akan saya tulis contoh ya. Nanti aja tinggal jawab secara lisan aja berarti ya. Kalau misalnya ini kedudukannya apa gitu ya. Misalnya contoh yang pertama kita ngambil dari kitab aja ya. Yang gampang dulu. Lafad al-bustanu jamilun. Oke. Ini yang sederhana, yang gampang. Apa? Ini kalau di dalam kedudukannya apa? Al-bustanu mubtadaun. Oke. Jadi apa ciri mubtada itu? Di awal kedua. Ya, isim di awal, ya isim marfu di awal kalimat. Oke, mubtada ya. Nanti mengirobnya nanti bisa dikembangkan ya. Misalnya mubtadaun marfuun wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri, misalnya gitu ya. Kalau mau singkatnya ya marfuun bi dhammah gitu aja, mubtadaun marfuun bi dhammah, itu mau simpelnya seperti itu. Berarti kalau sesudah mubtada ada lafaz keduanya menjadi khobar. Oke, ini kita yang gampang-gampang dulu ya. Khobar. Apa sih makna khobar itu? Iya, menghabarkan bahwa al-bustan ya, kebun itu apa? Indah ya, bagus, indah gitu. Maka dia menjadi khobar. Nanti mengirobnya pun sama ya. Khobarun marfuun bidomah. Gitu ya, singkatnya begitu. Marfuun bidomah gitu. Oke, kita cari kalimat yang bukan mubtada khobar. Misalnya di sini ada ya'ishu as-samaku fil ma'i. Oke, ya'ishu as-samak fil ma'i. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Oke. Ada berapa lafaz di sini? Berapa kata? 4. Pertama ya'ishu, kedua as-samaku, yang ketiga fi, yang keempat al-ma'i. Oke. Satu persatu. Berarti ya'ishu kedudukannya menjadi fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un ya. Nanti cara mengirobnya bagaimana kalau dijelaskan? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Oke, bidomah ya kalau mau singkatnya seperti itu ya. Kalau panjangnya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun di fi'il, maka sesudah fi'il itu fa'il ya. Jadi sesudah fi'il ada fa'il. Sama ya, nanti mengirobnya marfu'un bi dhammah. Oke. Fi harfu jarrin. Oke, harfu jarrin ya, huruf jar ya, huruf yang mengkasrohkan ya. Oke, berarti kalau di irobnya harfu jarrin mabniun ala sukun. Yang dilihat ini ya sukun ya. Oke. Jadi setiap huruf itu udah pasti mabni ya. Jangan sampai marfu'un majrurun gitu ya, tapi dia mabniun ya, mabniun. Lihat harokatnya apa? Kalau sukun sukun gitu ya. Oke, lafaz terakhir al-ma'i menjadi ismun majrurun ya. Kenapa disebut ismun majrurun? Karena didahului oleh huruf jar ya, huruf yang mengkasrohkan. Otomatis isimnya menjadi kasroh ya. Oke, dua ya. Ini sudah ada mubtada khobar, ada fi'il, fa'il, harfu jarin dan isim majrur. Selanjutnya kita buka misalnya selain mubtada khobar dan harfu jarin ya. Oke, ada yang lebih gampang lagi, misalnya Otofa Muhammadun Zahrotan. Nah, ini kalau ini fi'il fa'ilnya nanti di depannya bukan itu ya. Otofa Muhammadun
Zahrotan. Nah, ini sama ya. Ini apa bedanya dengan ini? Apa bedanya ya'ishu dengan qatafa? Oke, kalau ini fiilnya fiil madi, fiil madin ya. Fiil madi. Oke, satu. Nah, kalau fiil mudhari dia kan mu'rab ya. Berarti dia marfu'un, misalnya mansubun gitu ya. Majzumun gitu. Tapi kalau fiilnya fiil madi nanti mengirabnya mabni ya, sama dengan huruf ya. Mabniun ala, dilihat harokatnya ya. Nanti kalau ada fiil madinya yang doma, robu ini doma ya, ala domi. Kalau ini kotofa berarti mabniun ala fathi. Muhammadun sama dengan yang di atas menjadi fa'ilun. Marfu'un di doma ya. Yang terakhir ini menjadi Zahrotan menjadi maf'ulun bih ya. Sudah tahu ya maf'ulun bih ya, objeknya gitu. Muhammad memetik bunga gitu ya. Sama dengan qara'a Ahmadu Qur'anan ya, atau kataba azam risalatan misalnya gitu ya. Dia menjadi objek atau menjadi maf'ulun bih. Oke, yang tiga ini sudah dipahami ya, bisa dipahami. Baik, kita cari kalimat yang selain yang ada di sini ya. Jadi azam sudah mengetahui mubtada khabar, fi'il, fa'il, harfu jar dan isim majrur, fi'il, fa'il dan maf'ul. Pada contoh kaidah berikutnya, kita misalnya menggunakan kata tanya. Misalnya apa salah satunya kata tanya? Kata tanya itu kalau dalam bahasa Arabnya harfu istifham ya, kata yang membutuhkan pemahaman atau jawaban. Harfu istifham, kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya berapa, kapan, apakah gitu ya. Nah, kata tanya kan. Coba menggunakan misalnya apa? Nah, kalau di sini bisa menggunakan hal, contoh ya. Hal tuhibbu as-safar. Hal tuhibbu as-safar. Maknanya adalah apa? Apakah kamu suka berpergian gitu ya, safar ya. Safaro. Oke. Berarti yang ini apa namanya? Harfu istifham ya. Harfu istifhamin. Oke. Dia apa? Huruf itu masuknya ke dalam kategori mabni. Oke, harfu istifhamin mabniun. Oke ya. Kemudian tuhibbu. Oke, fi'il mudhari sama tadi ya, fi'il mudhari marfu'un bi dhammah ya. Mudhari. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Nih, lihat domirnya dulu ya. Betul. Wa fa'iluhu anta. Jadi ini adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah domir anta. Betul. Kemudian as-safara. Sama ya tadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Oke, sip. Lanjut. Yang selain yang sudah disebutkan. Misalnya ini sudah ada semua. Ini juga sudah ada tadi. Mencari kalimat yang kira-kira belum ada ya. Oke, sekarang fiilnya misalnya tadi madi sudah, mudhari sudah ya. Amr, misalnya amr ya. Fiilnya amr. Misalnya apa?
il'ab bil kurati. Il'ab bil kurati. Ya. Il'ab. Apa arti il'ab? Ya, bermain lah ya. Bil kuro, apa kuro artinya? Bola ya, dengan bola ya, dengan bola maksudnya. Oke, kata il'ab berarti kedudukannya fi'il amr. Oke, fi'il amrin ya, fi'il amrin. Nah, nanti pertanyaannya ini domirnya untuk domirnya, fa'ilnya untuk domir siapa? Oke, berarti karena ini perintahnya untuk anta, nanti wa fa'ilu anta, gitu ya. Nah, jadi kalau fi'il amr ini tidak dimunculkan antanya karena sudah ada masuk ke dalam fi'il. Oke. Kemudian bi. Nah, oke, bi harfu jarin. Nah, pertanyaannya ini masuknya apa mabninya nih? Oke ya, kasroh ya, terlihat ya. Tinggal kurotinya berarti menjadi isim majrur ya, isim majrur. Kamu panjangin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Selanjutnya, lanjut ya. Kita ringkas-ringkas aja yang poin-poin penting yang perlu diketahui kedudukannya. Fa'il sudah, maf'ul sudah. Ya, hampir semua contoh ini fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il, fa'il, huruf jar, isim majrur, hampir semua ya. Oke, kepada nasab, nah, fi'il mudhari yang diawali harfu nasbin. Contohnya apa? Di sini uridu an uhsina as-sibahata. Ya. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Ada berapa? Yang pertama ini uridu, yang kedua yang ketiga, nah yang keempat. Oke, satu persatu berarti uridu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari marfu'un bi dhammah. Yang kedua an harfu nasbin. Ingat kalau harfu berarti mabni ya, mabni ala sukun dia mati ya, dilihat harokat lainnya. Uhsina berarti fi'il mudhari apa namanya? Fi'il mudhari mansub ya, fi'il mudhari mansubun ya. Ya nasab karena ada ya nasab. As-sibahata maf'ul, betul. Nah, pertanyaannya di mana fa'ilnya? Ya, berarti ini adalah alif. Alif ini adalah domir, pelakunya adalah ana, betul ya. Fa'ilnya adalah ana. Lanjut. Ya, kalau sudah lancar mah lazam kan udah luar biasa ya. Huruf nasabnya sudah satu-satu aja minimal contohnya. Jazm, nah jazm juga sama ya nanti menuliskan misalnya kemarin nih lam yahfad Muhammadun darsahu. Nah ini agak sedikit tambahan ya, ada domir ujungnya. Lam yahfad Muhammadun darsahu. Oke. Ada berapa? Ada 5. Pertama
2, 3, 4, 5. Oke. Lam berarti harfu harfu jazmin ya, huruf jazm. Apa itu huruf jazm? Huruf yang bukan mensukunkan. Huruf yang mensukunkan. Mana yang disukunkan? Yaqad ya, ini mati, sukun. Ya, dijazmkan oleh lam. Berarti ini namanya fi'il mudhari apa? Majzum. Fi'il mudhari majzumun ya. Fi'il mudhari yang dijazmkan, yang disukunkan oleh huruf lam. Muhammadun menjadi fa'il ya. Maf'ul bidhamma. Darsam jadi maf'ulun bih. Nah, kira-kira plus apa ini? Enggak, darsa selain maf'ul menjadi apa? Karena nanti ada pertanyaan, dhamir ini jadi apa kedudukannya? Hah? Kayak gini, buku azam, pelajaran azam. Buku itu mudhof, azam itu mudhof ilaih. Pintu rumah, pintu mudhof, rumah mudhof ilaih. Sama dengan ini. Pelajarannya, nyanyi kan orang Muhammad kan? Nyanyi ini adalah Muhammad. Berarti pelajaran Muhammad. Ya, pelajarannya gitu, kembali kepada Muhammad dhamirnya. Berarti pertama kedudukannya dia maf'ul. Nanti sesudah maf'ul ditentukan dia sebagai bukan sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Jadi maf'ulun bih nanti ujungnya dia keterangannya mudhof juga tambahannya. Ya, maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhofun, dan dia juga sebagai mudhof. Kenapa sebagai mudhof? Karena di belakangnya ada sandaran. Jadi yang namanya mudhof itu isim yang bersandar. Sesudah lafaz darsa ada sandarannya. Sesudah lafaz pintu ada lafaz rumah, pintu rumah. Pelajaran Muhammad ya, pelajaran Muhammad. Nah, ini menjadi mudhof ilaih. Paham nggak maksudnya? Hah? Kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena azam taunya mudhof dan mudhof ilaih itu mudhof ilaihnya majrur, betul? Gitu kan? Ya kan? Ini asalnya dar su Muhammadin. Ini asalnya. Lafaz dari darsahu asal katanya darsu Muhammadin. Sama dengan babu faslin, babu ujratin, babu baitin ya. Paham? Nah, berarti kitabun nahwi sama kan? Mudah-mudahan kan? Jadi darsahu ini, hu-nya ini adalah hu-nya ini adalah Muhammadin. Kenapa hu bukan hin? Tahu jawabannya? Kenapa hu bukan hin? Iya, karena dia domir. Dia kan domir. Kalau domir huwa itu menggunakan hu dan hi, betul ya? Misalnya contoh, ini kunci miliknya. Hadzal miftah lahu ya. Lahu itu artinya kepunyaan dia. Tapi kalau kunci ini milik saya, berarti menggunakan li. Kepunyaanmu laka. Begitu, paham nggak? Jadi kalau hu ini adalah domir huwa, yaitu Muhammad. Nggak mungkin berubah jadi kayak ini nih, hin, ya kan? Masa darsahin, pelajarannya darsahin, nggak bisa ya? Karena domir kan, hu itu domir huwa, maksudnya begitu. Tapi sewaktu-waktu hu-nya ini menjadi hi bisa. Kapan? Kalau di depannya ada huruf jer. Misalnya ila baitihi, gitu kan? Ila hujratihi. Kalau nih saya masuk kamarnya, kamar dia maksudnya. Dakhaltu
hujrotahu, gitu kan ya, betul kan? Dakhaltu hujrotahu. Tapi kalau dimasukkan huruf jer, saya masuk ke dalam kamarnya. Dakhaltu ila hujrotihi. Kenapa jadi tihi? Bukan tahu lagi. Karena ada huruf jer. Kalau yang pertama, dakhaltu fi'il fa'il, hujrota maf'ul, ya kan? Hu, itu kan domir huwa. Ya nggak mungkin. Dakhaltu hujrotaha. Ha mah nanti berubah lagi domirnya, bukan domir huwa, tapi menggunakan domir hiya, ya kan? Iya kan? Hujrotaha. Berarti saya masuk ke kamarnya. Nyanyi itu perempuan dong. Itu ya, paham nggak? Jadi darsahu ini adalah pergantian dari lafaz darsu Muhammadin. Paham? Ini adalah Muhammad. Azam kalau ngirab ini bisa kan? Darsu menjadi mudhof, Muhammadin jadi mudhof ilaih. Tapi ketika ketemu ini bingung. Kenapa darsahu itu mudhof ilaih? Iya, karena ini apa terbingung bingung karena ada domir ya. Yang Azam tahu kan awalnya mudhof ilaih itu isim aja, isim dengan isim, tapi ternyata domir juga isim kan, domir kan isim domir, ya kan? Gitu. Ya, jadi kalau mudhof ilaih itu sandaran isim dengan isim. Kenapa ini masuk isim? Ya iya, karena dia domir. Domir itu adalah isim domir gitu ya. Paham ya? Ya, jangan ditanya lagi kenapa mudhof ilaihnya doma. Ya, karena ini mah domir huwa. Dia hanya bisa hu dan bisa hi, nggak bisa han atau nggak bisa hun, hin, nggak bisa ya, bisanya hu dan hi. Paham? Oke. Lanjut. Nanti ini lupa di review lagi. Jadi pelajaran itu setiap kita kaji itu harus ada waktu untuk memurajaah ya, memantapkan lagi pemahaman kita terhadap pelajaran yang sudah diajarkan baik di pondok ataupun di tempat lain ya. Oke, kita lanjut. Itu sudah ya. Selanjutnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sudah ya, sama. Oh tadi udah nasab, udah jazm sudah, fi'il amr sudah, fi'il mudhari sudah. Oke, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Kana Muhammadun na'iman, ya gampang saja contohnya ya. Kana Muhammadun na'iman. Kalau mau dipanjangin boleh fi firashihi. Fi firashihi. Karena Muhammadun na'iman fi firashihi. Berapa nih kalau semuanya? Karena Muhammadun na'iman fi firashihi. Karena berarti fi'il apa kemarin? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Nah, sebutkan dulu ya, karena nanti ada mudhari'nya, yakunu. Nah, ini namanya fi'il madi naqis ya, naqis. Fi'il madi naqis. Oke. Namyun. Oke, Muhammadun. Amin. Ya, makun iman. Nah, jangan terkecoh, jangan karena ada fi'il fa'il jadi maf'ul. Kalau fi'ilnya naqis, ininya menjadi, ini juga bukan fa'il, apa coba? Iya, jadi salah ya. Isim kana. Ini menjadi
khobar kana. Jadi jangan terkecoh kalau saja salah menyebutkan, jangan mengikuti kalau salah. Ini menjadi khobar kana. Fi harfu jarrin. Firoshi isim majrur plus apa? Plus mudhof. Sudah paham tadi ya? Mudah-mudahan pilih ya. Nah ini kenapa kasroh? Kalau tadi doma. Oh iya pintar. Berarti yang ini menjadi mudhofun ilai. Ya. Mudhof ilai ya. Kata yang bersandar. Lanjut. Karena wahwatwa sudah. Ya. Nanti yang lain juga ya, yang bukan kana ya. Itu nanti jangan fa'il maf'ul ya. Isim apa namanya? Isim asbaha, isim soro, isim laisa gitu ya. Isim adha, isim bata, isim dola, gitu. Isim amsa gitu nyebutnya ya. Dengan fa'il atau maf'ul. Nah, inna wa akhwatuha juga kebalikan ya. Sudah kita bahas. Inna wa akhwatuha. Inna allaha ghafurun ya. Inna allaha ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Inna harfu apa? Harfu taukid. Iya. Kalau mau ditambahin boleh nggak? Boleh. Harfu taukid wa apa? Nasbin, karena dia juga huruf yang menasobkan nanti nih ya. Boleh, mau nyebutin dua boleh. Oke. Berarti Allahnya ini karena dia nasob menjadi apa? Isim inna. Isim inna ya. Mansubun bil fathah. Ghafurun khobar inna marfu'un bidhamma. Oke, paham ya? Sudah, satu-satu aja per bab. Minimal bisa memahami struktur kalimatnya, kaidahnya. Nah, sudah. Yang lain juga sama ya. Inna, ka'anna, lakina, laita, la'ala. Nanti disebutnya isim la'ala, isim laita, isim lakina ya. Khobar la'ala, khobar laita begitu. Memang susunannya sama kayak fi'il, fa'il, maf'ul, tapi ternyata dia isim ya, isim inna. Jarul isim sudah ya, udah bisa tadi beberapa contoh yang ada huruf jarnya yang menjadikan isim sudah. Oke, naat man'ut sudah paham ya, naat man'ut paham ya. Nanti mengirobnya kalau apa namanya man'utnya rofa ya naatnya rofa gitu ya, pasti begitu. Nggak mungkin rofa kasro. Kalau rofa kasro nantinya dia menjadi mudhof ilai. Kalau naat man'ut dia yatba'u ya fi raf'ihi wa nasbihi wa jar gitu ya, dia mengikuti tuh ya. Kalau isim pertamanya rofa, isim keduanya rofa, nasob jer ya jer gitu ya. Nanti mengirobnya begitu. Cuma nyebutnya jangan isim majrur, isim ini ya, isim inna bukan, tapi nyebutnya naat dan man'ut ya. Na'tun marfu'un gitu ya, kayak gitu mah. Na'tun mansubun gitu ya. Nanti man'utnya gitu sama. Oke, ini fi'il sahih yang mutalahir. Kalau yang fi'il sahih bisa ya kayak tadi qara'a Ahmadu risalatan Qur'anan gitu ya. Kita yang i'rabnya fi'il mu'tal aja. Oke. Coba cari di bab i'rab, di kitab i'rab yang ada huruf ilatnya. Coba cari. Sambil nyari contoh dalam kitabnya. Nah, ini. Ya, maksud dan mankus ya.
misalnya intaha yantahi ya, intaha yantahi. Oke. Yantahi. Contohnya gini. Yantahi azam fi ta'allumihi atau fi imtihanihi. Azam telah selesai ujiannya ya. Yantahi azam fi imtihanihi. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gimana cara i'rabnya kalau yang fiilnya ini? Yantahi fiil mudhari marfu'un ala apa? Marfu'un, sebutkan. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya apa? Bukan kasroh. Namanya apa? Nggak ada disebut kasroh itu. Nggak, tanda rafanya namanya dhammah muqaddarah alal alif. Namanya apa? Dhammah muqaddarah alal alif, disebutnya begitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, jadi bukan marfu'un bi dhammatin dhahiratin, tapi bi dhammah muqaddarah alal alif. Dia itu muqaddarah, yang ditakdirkannya memang dia itu sebagai alal alif ya. Jadi yang ada huruf elatnya ya. Di situ sebutnya alif aja gitu ya. Paham nggak? Intahi ya. Fi'il mudhari marfu'un bi dhammah muqaddarah alal alif ya. Oke. Ini berarti ini fi'il mudhari muqaddarah alal alif. Ini fa'il. Ini harfu jarin. Ini isim majrur plus mudhof. Ini mudhof ilaih. Itu kalau untuk yang fiilnya fiil mu'tal ya. Jadi nanti ada yang muqaddarah alal alif, ada yang contohnya apa? Kalau muqaddarah alal wawi ada nggak? Misalnya yad'u gitu ya. Yad'u itu berarti dia yang muqaddarah alal wawi ya, disebutnya wawi. Ya. Karena asal yantahi itu fi'il madinya intaha, kedengarannya fathah kan, alif kan, intaha ya. Jadi disebutnya alif. Yang kedengarannya fathah namanya alif. Yang fi'il madinya kasroh ya, atau yang harokatnya kasroh itu akan menjadi alal ya muqaddarah alal ya. Kalau yang doma ya da'u berarti dia mabni mu'rab. Kemarin sudah dibahas juga ya, mabni mu'rab. Mabni itu yang tidak ubah ya, kemarin sudah diberi contoh, termasuk huruf-huruf atau kata bantu kata-kata yang bisa menjadi alat bantu sebagai kata tanya juga ya, kayak istifham, aina, terus kam, hal gitu ya, itu istifham namanya. Itu mabni semuanya. Nanti cara ngirobnya gimana? Misalnya aina tadhabu, berarti aina harfu istifham ya. Terus mabniun ala al-fathi gitu ya.
Nanti tinggal di depannya apa, fiil atau fa'il. Kan ada yang di depannya isim, misalnya aina manziluka. Nah, berarti kan ini kan isim, ya, betul. Ada yang di depannya fiil, aina tadhabu, tergantung di depannya. Apakah di depannya itu isim atau di depannya itu fiil. Oke, selanjutnya ini sudah wa'ul bina, sama ya, tentang beberapa yang mabni. Wa'ul i'rab, ya, yang i'rab yang bisa berubah-ubah. Ahwalu bina fi'ilil madi, ya, udah. Nah, fi'il madi itu tadi apa? Mabninya tergantung dia domirnya apa. Kalau misalnya hadoro, berarti dia mabniun alal fathi, ya kan, karena domirnya huwa. Tapi kalau domirnya itu hum, misalnya hadoru, maka mabniun ala domir. Jadi fi'il madi itu memang mabni, tapi mabninya pada domir masing-masing, ya. Jadi berubahnya itu kalau domirnya berubah. Tapi kalau domirnya nggak berubah mah nggak berubah. Doroba, hadoro, jalasa, koroa, ya. Tapi kalau domir berubah jadi hum, jadinya dorobu, hadoru, korou, gitu ya. Jadinya begitu. Oke, yang amar juga sudah. Nadif asnanaka ba'dal akli, coba. Nadif il amar. Failnya failnya anta. Asnana maf'ul bih plus ka mudhaf ilaih, ka ba'da. Kemarin sudah dibahas ba'da itu apa? Ba'da, qabla, bukan. Zorof, ya, zorfu zaman. Oke, akli. Nah, kalau di sininya zorof atau apa namanya, zorfu makan, apa zorfu zaman, makan zaman, maka kalau di depannya itu ada isim, ini disebutnya madzruf, ya, yang dizorofkan, isim majrur yang didahului oleh huruf oleh zorof, ya. Jadi kalau dari harfu jarin di depannya isim majrur, kalau di depannya zorof di belakangnya mazruf, ya, yang dizorofkan, yang dikasrohkan oleh huruf zorof, gitu ya, isim zorof. Oke, kalau untuk fi'il mudhari yang dia itu misalnya ada nun taukidnya, ya. Misalnya fi'il mudhari mabniun ala fathi asalnya, ya. Fi'il mudhari mabniun ala fathi kalau dia itu nunnya nun taukid. Nun taukid tahu ya kemarin, ya. Astami'anna, nanti fi'il mudhari'nya ngiromnya gini, fi'il mudhari iya mabniun, yubna fi'il mudhari mabniun ala alal fathi bi nunit taukid, ya, ada nun taukidnya. Oke. Tapi ini syaratnya ada lam itu, ya, tambahan. Kemudian mabniun ala sukun, ya, fi'il mudhari bisa mabniun ala sukun apabila ada nun niswah, ya. Nun untuk perempuan tuh. An-nisa'u yadhabna fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari mabniun ala sukun, ya, kalau ada nun niswahnya, karena banyak mati, yadhab mati, mabniun bi nunin niswah, ya, nun niswah.
terakhir tentang i'rab mahalli. Mahalli. Jadi kayak gini, kayak di depannya domir anta rojulun muhadzabun ya, atau anta rojulun mahirun misalnya gitu. Berarti ngirabnya gimana kalau anta? Sebutkan dulu domirnya, habis itu kedudukannya apa? Anta rojulun mahirun. Sebutkan dulu ininya. Anta domirun. Domir apa namanya? Enggak. Domir tuh ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ini muttasil apa munfasil? Kenapa munfasil? Iya, karena terpisah ya. Terpisah ya, nggak nyambung ya. Munfasil itu artinya terpisah. Jadi dia sebutannya domirun munfasilun ya. Domirun munfasilun ya. Nah, terus apa lagi? Mabniun ala fathi. Nanti baru disebutkan ya. Dia sebagai apa kedudukannya? Sebagai mubtada ya, bahwa mubtada. Dia memang mubtada tapi disebutin dulu dia itu domir ya. Kalau kita mau langsung sebenarnya bisa aja gini, ini mubtada, ini khobar plus naat, ini man'ut, ini naat gitu bisa, tapi kan sebutkan dulu dia ini adalah domir munfasilun ya, dan dia sebagai mubtada, ini sebagai khobar ya. Nanti plusnya apa? Sebagai man'ut yang diikuti ya. Ini sebagai naatun ya, marfu'un bidomah sama. Oke, selesai untuk pembahasan yang kitab 1 ini. I'rabnya fi'il mu'tal sudah. Ya, ada yang tanyakan untuk pembahasan i'rab? Ya seperti di sini ya, kalau yang fi'il mu'tal ya. Tadnu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal wawi ya kan, alal wawi, karena tadnu ya, tadnu itu berarti kan dia namanya dhammah muqaddarah alal wawi. Dhammah yang ditakdirkan itu huruf akhirnya adalah waw ya, dhammah alal wawi. Oke, kalau yang ini yang bawah yudawi, di bawah kan kasroh kan, yudawi ya, yudawi berarti fi'il mudhari wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal ya. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya ke bawah, yudawi yajri gitu ya, yamshi, itu namanya muqaddarah alal ya gitu ya. Yanha, kalau ini yanha fathah. Tadi bukan yantahi ya, yanha harusnya. Yanha, kalau ini mau masuknya ke dalam ya, maaf ya. Alal ya. Alal ya. Oke. Kalau yanha fathah berarti dia fi'il mudhari' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif ya. Yang ini direvisi ya, karena tadi melihatnya itu fi'il madinya intaha, tapi ternyata fi'il mudhari'nya berubah menjadi kasroh. Kalau kasroh berarti alal ya ya, bukan alal alif gitu. Kalau yang di atas fathah itu baru alal alif, kalau yang di bawah alal ya'i, kalau yang di atas dhammah namanya alal wawi gitu. Untuk yang fi'il
mu'tal. Bagaimana kalau fi'il mu'talnya dimasukkan huruf nasab? Misalnya yardo kan ya, yardo. Oke, masukkan misalnya lan yardo asoburu gitu ya. Berarti ini huruf apa? Harfu nasbin. Terus yardo fi'il mudhari mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal. Kalau fathah disebutnya alal alif ya. Jadi fi'il yang mu'tal itu dilihat aja harokat akhirnya, walaupun dia didahului oleh huruf nasab, huruf jazm, kalau huruf akhirnya fathah berarti alal alif ya. Lan yardo, lan harfun nasbin mabniun ala sukun, yardo fi'il mudhari mansubun ya, karena ada huruf nasab kan ya, wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif gitu ya. Ini menjadi fa'ilnya gitu. Oke, nanti lanjut untuk yang pembahasan berikutnya, masih banyak ya kajian i'rab yang harus dikaji lah. Ada yang tanyakan dulu apa? Oh iya suka ini mana tadi tutupnya ya? Suka lupa. Oh ini dia.